Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Noriski Raharjo. Saya berasal dari kelas 10-8 nomor absen 27. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan, menerangkan sekaligus mempraktekkan mengenai apa itu Harvard Step Test. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai habis. Nah, yang pertama saudara harus paham dan mengerti dulu mengenai pengertian dari Harvard Step Test ini sendiri. Harvard Step Test adalah salah satu jenis tes stres jantung yang digunakan untuk mendeteksi dan mendiagnosis penyakit kardiovaskular. Nah, ini juga merupakan ukuran kebugaran yang baik dan kemampuan seseorang untuk pulih setelah latihan berat dengan memeriksa tingkat pemulihannya. Nah, saudara-saudara, selanjutnya sebelum kita masuk ke inti atau praktik dari Harvard Step Test ini, yang pastinya kita harus ketahui yaitu mengenai alat bahan dan juga cara melakukannya. Untuk itu di sini saya mendapatkan suatu sumber yaitu dari www.volumaniac.com mengenai tata cara, alat bahan dan juga cara melakukan Harvard Step Test ini. Yang akan saya bacakan sebagai berikut, dimulai dari alat dan bahannya. Yang pertama ada bangku Harvard modifikasi dengan tinggi 17 inci. Untuk bangku Harvard modifikasi ini kita bisa ganti dengan anak tangga yang tingginya kurang lebih 17 inci juga. Yang kedua yaitu ada pengukur waktu, bisa menggunakan arloji atau stopwatch. Yang ketiga yaitu metronom dengan ketukan 120 kali per menit. Yang keempat yaitu ada sphygmomanometer dan juga stetoskop. Yang stetoskop ini bisa kita ganti dengan dua jari seperti ini, lalu kita tempelkan di bawah leher untuk menghitung frekuensi denyut nadi kita. Selanjutnya yang akan saya bacakan yaitu cara kerja sebagai berikut. Yang pertama, lakukan pemanasan ringan selama 5 menit sebelum kita mulai. Yang kedua, yaitu kita berdiri menghadap bangku sambil mendengarkan detakan metronom berfrekuensi 120 kali per menit. Yang ketiga, pada detakan pertama, kita menempatkan salah satu kaki dominan di atas bangku. Yang keempat, pada detakan kedua, kaki yang lain naik ke atas bangku sehingga kita telah berdiri tegak di atas bangku. Yang kelima, pada detakan ketiga, kaki yang pertama naik diturunkan. Yang keenam, pada detakan keempat, kaki kedua diturunkan sehingga kita telah kembali di atas lantai. Yang ketujuh, tepat pada detakan berikutnya yaitu yang kelima, kaki yang pertama naik kembali ke atas bangku. Demikian juga seterusnya. Yang kedelapan, siklus tersebut diulang terus-menerus sampai kita tidak kuat lagi. Namun itu semua tidak lebih dari 5 menit. Catat waktu berapa lama kita bertahan menggunakan arloji atau stopwatch. Yang terakhir, segera setelah itu kita duduk, segera hitung dan catat frekuensi denyut nadi selama 30 detik sebanyak 3 kali. Nah, saudara-saudara, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai teori dari Harvard Step Test ini. Bagaimana cara melakukannya, bagaimana alat dan bahannya, bagaimana pengertiannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja melakukan praktik dari Harvard Step Test tersebut. Kita langsung saja menuju ke TKP. Nah, sesuai dengan langkah pertama dalam melakukan Harvard Step Test, yaitu kita wajib untuk melakukan pemanasan. Maka dari itu di sini saya akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, saya sudah selesai melakukan pemanasan tadi, maka selanjutnya kita akan langsung ke inti Harvard Step Test.
Nah, sekian yang saya lakukan tadi adalah contoh rangkaian sekaligus praktik dari Harvard Step Test. Semoga itu dapat menambah informasi sekaligus wawasan, sekaligus melengkapi dari tugas penjas orkes dari Bapak Levanda. Sekian, terima kasih. Nah, saudara-saudara, saya tadi telah melakukan rangkaian gerakan Harvard Step Test dari mulai awal hingga akhir. Didapatkan pula N1, N2, dan N3 selaku hasil sementara dari Harvard Step Test tersebut. N1, N2, dan N3 ini bukan merupakan hasil final. Jadi ini merupakan hasil sementara. Kita harus memasukkannya ke dalam suatu rumus. Saya mendapatkan rumusnya dari www.volleyManiac.com. Cara menghitung indeks kesanggupan dari Harvard Step Test secara lambat, yaitu langsung saja lama naik turun dalam detik kali 100 dibagi 2 kali N1 plus N2 dan N3. Nah, N1 plus N2 dan N3 langsung saja kita masukkan 71, 69, dan 68. Kita dapatkan hasilnya setelah menghitung 72 koma. 72 koma ini kita gerakan menjadi 72. Dikategorikan dalam nilai normalnya 65 sampai 79 ini kategorinya cukup. Jadi kita mendapatkan nilai cukup. Itu saja yang sahabat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga dapat menambah wawasan saudara mengenai pelaksanaan Harvard Step Test. Tidak lupa juga saya menghimbau mengenai kita tetap menjaga kebugaran dan kesehatan di masa pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung di seluruh dunia saat ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Sandino Rizky Raharjo, pamit undur diri. Salam Nusantara dan salam olahraga.